왔숑 문자 왔숑 문자 왔숑 문자 왔숑 문자 왔숑. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Aku berharap kalian semua sehat selalu, baik-baik aja, dan selalu bahagia. Buat kalian yang belum kenal aku, kenalin, namaku Syarifah. Buat kalian yang udah sering nonton videoku sebelumnya, terima kasih banyak ya guys ya. Oke, jadi di video kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja, ngebahas tentang skin barrier. Karena banyak banget di antara kita yang belum paham tentang apa sih itu skin barrier dan fungsinya gitu. Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, siapa yang belum subscribe channel ini, please subscribe dulu. Like video ini kalau kalian suka, dislike video ini kalau kalian gak suka, dan komen di bawah, oke? Nah, jadi skin barrier itu adalah lapisan terluar dari kulit kita yang berfungsi untuk melindungi kulit kita yang isinya itu sel-sel gitu. Dan di dalam skin barrier itu juga terdapat zat yang berbasis protein yang berfungsi untuk mengikat sel-sel dalam kulit. Nah, tanda-tanda dari kerusakan skin barrier itu awalnya bisa kita lihat itu ada 1, 2, 3, 4, ada 5 tanda-tanda yang bisa kita baca dan bisa kita alami sendiri. Yang pertama itu kalau kulit kering bisa sampai ngelupas gitu. Jadi kalau kalian udah nonton video aku sebelumnya, aku pernah bilang ke kalian kalau aku pernah punya kulit kering sampai dia kayak ngelope-ngelope gitu. Mungkin itu adalah salah satu tanda kerusakan skin barrier juga, karena kayak kulit itu benar-benar kering tapi jerawatan, dan keringnya tuh sampai ngelope-ngelope, kayak tau lah ya kalian, kayak kalau sampai ngelope-ngelope gitu. Mungkin itu adalah salah satu tanda dari kerusakan skin barrier. Nah, terus yang kedua itu muncul rasa gatal. Biasanya ini terjadi kalau kulit kalian tuh sensitif gitu gak sih, kayak dari pakai produk apa yang terus gatal gitu. Mungkin itu juga adalah salah satu tanda dari skin barrier kalian yang udah nggak stabil gitu. Terus yang kedua itu kulitnya kasar waktu disentuh. Oke, ini skin barrier ini bukan cuman membahas tentang muka aja, jadi dia bisa juga tentang tangan. Jadi kalau tangan kalian tuh kasar disentuhnya, nggak punya kayak kandungan air dalam tangan gitu, jadi skin barrier di tangan kalian juga rusak gitu loh. Nggak rusak sih, mungkin bermasalah, tapi memang ini kayak kalau orang ngomong skin barrier pasti lebih ke skin barrier yang di muka, karena muka itu aset, ya nggak sih? Jadi sekarang kalian rasain aja sendiri pas kalian sentuh muka kalian atau bagian-bagian kulit yang lain, rasanya gimana, kasar atau enggak. Kalau misalnya muka kalian kasar yang udah nggak stabil, kalau mukanya geradakan, it's normal. Tapi kalau misalnya kasarnya bener-bener udah kasar yang udah nggak bisa dimaklumi, mungkin kalian butuh memperbaiki skin barrier kalian, karena itu adalah salah satu tanda-tanda skin barrier kalian itu rusak. Terus selanjutnya, ciri-cirinya itu yang selanjutnya itu kulit mudah merah. Jadi biasanya kalau yang kulit mudah merah itu kayak kita lagi kepanasan atau kita lagi di outdoor dan dia kayak mudah merah gitu, mungkin skin barriernya itu sudah bermasalah gitu. Karena skin barrier itu sama kayak ozon di bumi gitu, jadi dia kayak melindungi kulit di dalamnya. Jadi kalau misalnya skin barriernya rusak, pasti bakalan lebih cepat menyebar hal-hal yang dari luar tuh cepat masuk ke dalam, kayak misalnya debu, asap, terus itu juga sinar matahari dan lain-lainnya tuh kayak lebih berpengaruh ke kulit kita kalau misalnya skin barrier kita sudah tidak bisa berfungsi secara normal gitu. Terus tuh tanda yang terakhir dari kerusakan skin barrier itu adalah bisa muncul infeksi pada wajah atau jerawat gitu. Karena jerawat ini kayak bisa muncul di setiap hal dan di setiap sebab nggak sih, kayak misalnya hormon itu memicu jerawat, terus itu bantal yang nggak pernah dicuci sarungnya juga bisa memicu jerawat, terus itu skin barrier juga bisa skin barrier kalian yang udah nggak bisa bekerja dengan baik atau lagi ada gangguan juga bisa menimbulkan jerawat. Karena pastinya kalau skin barriernya itu udah nggak berfungsi dengan baik, hal-hal buruk yang ada di luar itu bisa langsung ke dalam kulit gitu, bisa langsung bersatu dengan sel-sel kulit karena sudah tidak terlindungi lagi. Makanya itu kayak bisa ada yang namanya mudah sensitif kulitnya dan mudah jerawatan juga, karena memang sudah tidak ada pelindungnya gitu. Jadi kayak sepenting itu skin barrier buat kelangsungan hidup manusia. Oke, kalau tadi kita bahas tentang ciri-ciri kerusakan dari skin barrier, sekarang kita bahas tentang penyebab yang bikin skin barrier kita terganggu atau bahkan rusak. Jadi yang pertama itu adalah terpapar sinar matahari. Ya, seperti yang kita ketahui ya, sinar matahari apalagi pas sore-sore itu benar-benar jahat banget. Jadi UVA dan UVB-nya itu memang selain membuat kulit kita menjadi lebih gelap, ternyata dia juga bisa menghancurkan skin barrier kita. Jadi banyak banget, mungkin kayak kalian kalau misalnya ke pantai atau kemana dan kalian ngeliat para turis itu berjemur langsung kayak merah banget kulitnya.
kayak mungkin gosong gitu ya, karena mungkin skin barrier langsung mati, berantakan, hancur. Yang kedua itu tuh karena reaksi alergi. Jadi alergi, kalau ngomongin alergi banyak banget deh sebabnya alergi, entah itu tentang makanan, entah itu tentang kita nggak cocok sama suatu brand, entah itu tentang debu yang bisa memicu alergi itu banyak banget. Jadi memang harus kitanya yang hati-hati gitu kan. Terus tuh yang ketiga sebabnya itu bisa karena kulitnya terlalu kering. Jadi buat kalian yang kulitnya terlalu kering, hati-hati gitu kan, karena aku adalah salah satu orang yang kulitnya benar-benar kering. Jadi sempat waktu itu aku pakai minyak baby oil setiap hari karena biar kulit aku tuh biar nggak ngelupas gitu loh, karena saking keringnya kulit aku gitu. Terus tuh yang keempat penyebabnya itu adalah over exfoliating. Jadi exfoliating itu adalah proses pembersihan muka. Jadi sesuatu yang berlebihan itu kan pasti tidak baik ya. Biasanya tuh ada 3 tahapan exfoliating. Yang pertama itu biasanya dikasih makeup remover, terus itu cuci muka, habis itu pakai oil juga untuk membersihkan muka. Tapi kan ada beberapa yang kita tuh pakai scrub gitu ya, dan scrub itu juga bisa menghancurkan skin barrier. Makanya kalau misalnya kita luluran atau kita scrub itu disarankan untuk nggak setiap hari kan, karena takutnya skin barriernya itu rusak. Oke. Yang terakhir itu adalah penggunaan obat tertentu. Kalau penggunaan obat tertentu itu udah di luar nalar kita ya, maksudnya kita nggak bisa ngomong sesuatu tentang obat gitu. Jadi kalau udah mencakup tentang obat mungkin akan ada penjelasannya dari pakarnya langsung gitu kan. Oke, jadi tips-tips untuk memperbaiki atau menjaga skin barrier yang pertama kali itu adalah membersihkan wajah yang benar, tidak secara berlebihan. Terus itu kalian bisa pilih sabun yang bener-bener lembut gitu dan sesuai sama kulit kalian gitu. Jadi kalau misalnya aku memilih misalnya facial wash, aku tuh pakai di beberapa, kayak nggak semua gitu loh, kayak di beberapa yang memang tempat-tempat yang kayak biasanya tuh lebih kering atau lebih sensitif gitu. Misalnya kayak di sini, daerah sini gitu ya. Aku coba dulu, kalau misalnya di daerah situ kering, aku stop pakai facial wash itu, berarti aku nggak cocok sama facial wash itu. Dan asal kalian tahu para saudara-saudara, sampai sekarang aku nggak pernah lepas dari namanya Shinzui. Nggak tahu ya, mungkin kan banyak orang yang bilang, kok pakai sabun mandi sih, kan sabun mandi nggak cocok sama muka gitu. Tapi aku udah berapa kali coba facial wash untuk mukaku yang bener-bener buat muka gitu kan, dan nggak bisa yang jadinya jerawatan lah, yang jadinya kering lah gitu. Jadi akhirnya udah aku tetap memutuskan aku pakai sabun mandi Shinzui, karena dia itu kita tahu Shinzui itu sabun kecantikan ya. Jadi dia tuh sama sekali nggak narik mukaku, jadi kayak habis cuci muka itu nggak ketarik gitu loh, mukanya kayak bener-bener lembab, menjaga kelembapan banget. Jadi nggak tahu deh, sampai sekarang aku belum menemukan sabun muka yang cocok, jadi aku tetap pakai sabun mandi untuk sabun muka. Dan Shinzui itu kan lembut, dia nggak ada partikel-partikelnya, jadi aman banget buat bersihin muka gitu. Kalau misalnya aku mau bersihin yang untuk sininya, aku bisa pakai masker kayak misalnya BB Blackhead dari Sanbaimi, itu bagus banget buat bersihin pori-pori. Terus itu juga ada masker organik yang waktu itu pernah aku review, itu juga bagus banget buat bersihin muka. Tapi untuk cuci muka aku tetap pakai sabun biasa aja, dan aku cuci muka tuh cuma 2 kali sehari yang pakai sabun. Jadi pas aku mandi pagi sama pas aku mau tidur malamnya gitu, atau pas maghrib pas mau sholat maghrib kan pasti kita cuci dulu tuh. Nah di situ aku pakai sabun muka gitu loh, atau pakai cuci muka pakai sabun. Setelahnya pas aku sholat isya, aku nggak pakai sabun lagi, udah pokoknya bersihin aja pakai air, habis itu pakai toner dan lain sebagainya, terus bobo gitu. Dan tips yang kedua itu gunakan skincare yang dasar-dasar dulu. Jadi kalau misalnya kalian lagi merasa skin barrier kalian tuh lagi rusak, muka kalian lagi sensitif, lagi jerawatan parah, ataupun lagi kering yang sampai ngelope kayak dataran yang nggak pernah kena hujan itu, kalian pakai skincare yang basic dulu. Kayak kalian pakai toner, habis itu kalian pakai day cream, pakai moisturizer, dan pakai sunscreen. Udah cukup itu aja. Untuk skincare yang berat-berat kayak AHA, PHA, dan lain sebagainya, kalian skip dulu sampai muka kalian skin barriernya normal lagi. Kenapa harus skip skincare yang berat-berat? Karena kalau muka kalian tuh lagi ada problem soal skin barrier, atau skin barrier lagi tidak bisa bekerja dengan baik, takutnya itu nanti dia bakalan tambah parah gitu. Karena kan AHA, PHA itu kan skincare yang agak lumayan berat ya, Cin. Jadi dia tuh kayak bisa mempertipis kulit gitu loh. Jadi takutnya pas
kalian lagi nggak stabil gitu skin barriernya, terus kalian paksa untuk pakai itu dengan tujuan biar cantik, biar mulus dan lain sebagainya, tapi nanti malahan kalian jadi aneh gitu loh, mukanya jadi kayak rusak, kan kasihan ya. Banyak dari teman-teman kita yang pakai skincare mahal-mahal, AHA, PHA, terus dan sebagainya, tapi ternyata mereka bilang aku nggak cocok gitu kan, terus mukanya tambah parah, yang tadinya nggak jerawatan jadi jerawatan, yang tadinya nggak beruntusan jadinya beruntusan. Ya mungkin karena itu kulitnya itu belum siap untuk dapat nutrisi yang lain selain basic skincare, tapi dipaksa untuk tetap menampung ya, tetap pakai gitu. Jadi ya akhirnya kulitnya ngambek kan, susah guys kalau kulit udah ngambek itu, pusing. Nah, yang selanjutnya, kalau toh mungkin kalian mau pakai skincare yang kan nggak mungkin ya kalau misalnya skin barriernya nggak sembuh-sembuh dalam waktu beberapa bulan, dan kalian nggak pakai skincare yang bisa membantu kulit kalian terlihat indah, kan nggak mungkin ya. Jadi ada pilihan nih, kalau memang kalian mau pakai skincare, pilihlah skincare yang berfungsi untuk menenangkan dulu gitu, seperti yang ada kalendulanya atau hyaluronic acidnya atau green tea-nya. Itu benar-benar membantu kulit kalian untuk merasa lebih tenang dan akan membaik seiring dengan berjalannya waktu gitu. Jadi kalian coba searching skincare yang mengandung kalendula, hyaluronic acid, green tea dan lain sebagainya yang bisa membantu kulit kalian menjadi seperti semula gitu ya. Terus itu tips yang keempat, dan ini benar-benar basic tips of the healthy skin, itu adalah minum air yang cukup, makan sayur-sayuran, dan tidur tuh teratur. Jangan kayak aku tidur cuma berapa jam dalam satu hari satu malam, dan aku biasanya tuh tidur jam setengah 2 atau jam 1 gitu. Kalau misalnya aku capek ketiduran, paling jam 11 deh aku udah tidur, dan aku bangun lagi paling aku tidur cuma 4 jam, walaupun dalam satu malam itu aku kayak cuma main handphone doang, mungkin ngerjain freelance sambil tiduran gitu, tapi memang bener-bener nggak tidur gitu loh. Dan aku tidurnya pas siang tuh aku pasti ngerasa ngantuk, tapi kan memang kalau tidur tuh bagusnya malam ya. Jadi ya inilah hasilnya mukaku. Sebenarnya kalau di muka oke, it's okay, nggak apa-apa, cuman di mata aku kayak orang nangis terus nggak sih jadinya ya, karena aku tuh nggak pernah bisa tidur dengan baik gitu. Aku juga nggak tahu deh kenapa. Aku kerja itu malam, jadi aku freelancean itu malam sambil tiduran ngetik buat artikel, dan jadilah 2 gitu. Nggak tahu, tapi pasti malam. Aneh nggak sih? Nggak boleh ditiru ya guys. Oke guys, itu dulu bincang-bincang kita tentang skin barrier. Aku berharap video ini bermanfaat banget buat kalian dan membuka mata kalian biar kulit kalian tuh tambah sehat ya. Yang penting sehat dulu deh. Tentang kita mau glowing atau kita nggak mau jerawatan, itu masalah nanti deh. Yang penting sehat dulu, nggak terlalu kering juga, biar bisa biar bisa ternutrisi deh gitu. Karena kalau kulit muka udah kering atau kulit badan udah kering itu rasanya yang pun kayak nggak ada air gitu loh dalam muka dan badan kita tuh nggak enak banget. Jadi pilihlah sabun yang nggak buat muka kalian ketarik, atau pilihlah sabun yang buat badan kalian gak ketarik. Pilihlah body care atau skincare yang sesuai dengan kulit kalian, yang sesuai dengan iklim kalian juga, karena kan ada nih kayak iklim di kosan aku sama di rumah aku juga beda banget gitu loh. Jadi pas di kosan aku pakai produk ini tuh, aku pakai satu produk itu it's okay gitu loh, kayak enak aja dan bekerja. Pas aku pulang ke rumah dan aku tetap pakai produk itu, jadinya jerawatan lah, yang kering banget mukanya tapi tetap jerawatan gitu ya. Nggak tahu deh, pokoknya intinya jaga kelembapan kulit kalian. Walaupun kulit kalian tuh berminyak, kalian harus membedakan yang mana yang kulit berminyak dan mana yang kulit lembab, karena yang namanya lembab itu bukan berminyak gitu loh, tapi lembab sehat gitu loh, bukan berminyak. Jadi kalaupun kulit kalian berminyak, kalian harus cari tahu gimana caranya biar kulit kalian sehat, biar kulit kalian lembab gitu. Kalau kalian merasa kulit kalian sensitif, mungkin ada kemungkinan bahwa ya kalian skin barriernya agak sedikit bermasalah. Atau kalau kalian yang jerawatan terus yang nggak pernah berhenti jerawatan, ada kemungkinan juga kalau skin barrier kalian rusak. Di samping masalah-masalah jerawatan yang mungkin kalian hormonnya kan ada sih ya. Kalau jerawatan kan banyak banget ya ininya asal usulnya tuh banyak banget yang dari hormon. Yang kalau temen aku tuh dia kalau begadang dikit aja jerawat langsung muncul, karena nggak tahu deh itu hormon atau skin barrier, aku nggak tahu. Tapi kalian harus stay healthy, okay guys. Aku udah ngomong terus dan gak ada yang ngasih minum. Itu dulu video kali ini, aku berharap bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.